Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Materi yaitu terkait pentingnya menjaga silaturahmi, karena silaturahmi ini adalah bagian penting dari ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, di mana setahun sekalipun kita ada budaya yang namanya silaturahmi, yaitu lebaran, di mana semua sanak saudara kita berkumpul untuk bersama-sama, yaitu kita bersilaturahmi. Dari pulau manapun akan pulang ke kampung masing-masing untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan juga budaya silaturahmi. Mari kita bedah beberapa hadis yang telah dihimpun dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dan mencontohkan kepada kita untuk bagaimana kita bersilaturahmi. Dalam hadis Al-Quran, dikatakan, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nama kamu saling meminta, dengan nama-namanya kamu saling meminta, dan perihalalah hubungan silaturahmi. Quran surat An-Nisa ayat 1. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya sekedar budaya, tetapi kebiasaan masyarakat ini juga dibalut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga memberikan kabar gembira kepada orang yang senantiasa menjaga silaturahmi. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya banyak sekarang orang merantau ke sana kemari, tetapi mengelakkan yang namanya silaturahmi. Nanti kita akan bedah bagaimana silaturahmi dan inti dari silaturahmi itu apa. Yang jelas, kata hadis Rasulullah tadi, jikalau ingin dipanjangkan umurnya dan juga dilapangkan rezekinya, maka kita harus melalui tahap silaturahmi atau kita menjaga silaturahmi. Insya Allah umur pun diperpanjang karena doa-doa teman-teman kita, dan juga rezekinya insya Allah berkah dan bertambah. Kemudian hadis Rasulullah juga mengingatkan ancamannya bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba nanti dikoreksi Pak Mujiman, Ustadz, para syekh, apakah ini hadisnya memang sahih ataupun hadisnya lemah. Tapi ini juga sebagai pengingat kita, Rasulullah mengingatkan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah memang inti daripada silaturahmi itu yaitu adalah silaturahmi itu artinya kan silaturahim, yang artinya adalah jalur rahim, jalur sanak saudara kekerabatan. Jadi ilmunya di sini adalah pengertiannya, kalau kita ada teman hanya sahabat, itu sebenarnya kita putus silaturahmi tidak masalah. Karena kita di dalam agama Islam kita harus memilih-milih teman dan sanak kekerabat. Namun tetaplah walaupun kita memilih teman-teman yang baik, yang menjaga ketaatan kepada Allah, maka tetap juga kita berperilaku baik kepada orang yang tidak kita pilih teman tersebut, yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Jadi tetap kita berbuat baik kepadanya. Bukan berarti kita tidak berteman kemudian kita tidak memperlakukan tidak baik, karena hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Jadi kebaikan pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balik lagi ke silaturahmi. Jadi silaturahmi itu apa? Puncak daripada silaturahmi sendiri adalah kedua orang tua. Ya, jadi yang anak-anak remaja, puncak daripada silaturahmi adalah kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, silaturahmi tadi pengertiannya adalah yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan kita, yang sanak saudara. Jadi tadi yang dimaksud dari atas tadi hadis Rasulullah bahwa kita tidak boleh memutus tali silaturahmi.
Walaupun apapun masalahnya saudara kita, apapun masalahnya ke kerabat kita, tetaplah kita membangun silaturahmi yang baik. Tetap kita berpedoman kepada Allah tadi surat An-Nisa bahwa tidak masuk surga ketika orang memutus silaturahmi. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan tadi untuk menjaga silaturahmi kepada sanak saudara kita. Jadi itu sedikit pengertian lah terkait silaturahmi. Jadi yang utama dan paling utama adalah mulai dari keluarga kita. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga silaturahmi? Seperti Cina contohnya. Negara itu besar karena saudara dari mulai keluarga mereka kompak sekali saling membantu sanak saudara kekerabatan. Bukankah kita juga harusnya mencontoh seperti itu supaya kita juga bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Kemudian kita juga tidak boleh memutus silaturahmi kepada saudara-saudara kita, karena kita contoh juga seperti bangsa-bangsa yang tadi yang maju, kemudian dia saling menjaga kekerabatan. Orang Batak, orang Medan contohnya juga mereka sangat memperhatikan ke keluarga-keluarganya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana mereka saling membantu, bagaimanapun caranya keluarga saya itu sukses, bagaimana keluarga saya itu tetap terangkul walaupun apapun masalahnya, begitu. Jadi tidak ada yang membuang keluarga, tidak ada yang mencampakkan keluarganya, karena silaturahmi tadi yang inti daripada intinya adalah keluarga. Jadi mari kita jaga kekerabatan kita, keluarga kita. Contoh lagi di Aceh. Di Aceh itu Pak, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Walaupun mereka ada, tetapi dia tidak memandang itunya Pak. Mereka semua sama. Ada bencana, tetap dari desa ke desa mereka saling menutupi, membantu. Kemudian dari segi Maulid Nabi, walaupun hadisnya tidak seperti itu dan tuntunannya tidak seperti itu, tapi mereka melakukan 4 bulan dari rumah ke rumah, 4 bulan Maulid Nabi Pak. Jadi mereka sangat menjaga tali silaturahmi, sehingga ketika keluarganya, ketika sanak saudaranya itu mengalami musibah, mereka dari setiap hari saya lihat mobil dari desa sebelah, dari tetangga sebelah, dari kecamatan sebelah hadir di yang desa terdampak ini, sehingga mungkin itulah yang membuat mereka juga kompak, membuat mereka juga jiwanya kerabatnya sungguh maju. Insya Allah dalam segi apapun Allah berikan rezeki yang banyak, dan juga insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dan ilmunya pada hari ini, pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.